Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ramadhania dari kelas 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler dan anatomi fisiologi sistem pernapasan. 1. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh, pembuluh darah sebagai pipa penghubung antara jantung dengan sel, darah sebagai zat pengangkut O2, zat gizi, CO2, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Anatomi jantung. Letak jantung di rongga dada terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Karakteristik otot jantung. Jantung merupakan organ otot yang dilapisi oleh selaput perikardium. Otot jantung mempunyai tipe tersendiri, berbeda dengan otot polos maupun otot lurik. Sifat kontraksi otot jantung adalah kontraksi jantung manusia merupakan kontraksi miogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan terangsang dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari syaraf. Mekanisme kontraksi jantung. Aktivitas kontraksi jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh selalu didahului oleh aktivitas listrik. Nodus sinoatrial yang terletak pada celah antara vena cava superior dan atrium kanan mengawali gelombang depolarisasi secara spontan sehingga menyebabkan timbulnya potensial aksi yang disebarkan melalui sel-sel otot atrium, nodus atrioventrikuler, berkas His, seraput Purkinje, dan akhirnya ke seluruh otot ventrikel. Fungsi jantung sebagai pompa darah. Fungsi jantung dalam tubuh adalah memompa darah ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Jika jantung tidak memompa, maka darah akan berhenti mengaliri seluruh tubuh. Maka jika itu terjadi, Anda bisa dinyatakan meninggal karena tidak ada detak jantung yang berdenyut. Aliran darah manusia terdiri dari 2, yaitu 1. Sistemik mayor besar, dimulai dari ventrikel kiri ke aorta, ke sel seluruh tubuh, ke vena, dan ke atrium kanan. 2. Pulmonal minor kecil, dimulai dari ventrikel kanan arteria pulmonalis, ke pulmo atau paru, ke vena pulmonalis, dan ke atrium kiri. Cardiac output atau curah jantung. Curah jantung adalah jumlah darah yang dipompa jantung per menitnya. Dengan rumus, cardiac output sama dengan CV dikali HR. Stroke volume atau isi sekuncup. Volume darah yang dipompa jantung setiap 1 kali denyut jantung pada kondisi istirahat CV sekitar 70 ml. Heart rate atau denyut jantung atau nadi. Gambaran tentang aktivitas pompa jantung maupun keadaan pembuluh darah itu sendiri. Macam-macam denyut jantung yaitu 1. Resting heart rate, 2. Maximal heart rate, 3. Heart rate reverse, 4. Training heart rate. 1. Resting heart rate. Frekuensi denyut jantung istirahat sama dengan denyut jantung sebelum latihan. Angka normal pada manusia dewasa 60-100 kali per menit. Kurang dari 60 kali per menit sama dengan bradikardi. Lebih dari 100 kali per menit sama dengan takikardi. Maximal heart rate atau frekuensi denyut jantung maksimal dengan rumus MHR sama dengan 220 dikurang usia. 3. Heart rate reverse adalah selisih antara MHR dengan RHR dengan rumus HRR sama dengan MHR dikurang RHR. 4. Training heart rate,
yaitu denyut jantung latihan atau kerja, sama dengan denyut jantung yang diharapkan selama bekerja atau latihan, dengan rumus Karvonen, yaitu THR sama dengan persen dosis latihan dikali HRR ditambah RHR. Pengertian fase sistolik, yaitu kontraksi maksimal jantung. Sistolik adalah tekanan dalam arteri yang terjadi saat dipompanya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Pengertian fase diastolik adalah sisa tekanan dalam arteri, yaitu saat jantung beristirahat. Tekanan darah. Tekanan darah terdiri dari 4, yaitu 1. Tekanan darah sistolik, yaitu tekanan tertinggi di ventrikel kiri dan aorta saat sistol. 2. Tekanan darah diastolik, yaitu tekanan darah terendah aorta tercapai pada akhir diastol. 3. Tekanan darah pulsus, yaitu selisih tekanan sistolik dengan diastolik. 4. Tekanan rata-rata, yaitu tekanan diastolik ditambah sepertiga tekanan pulsus. Tekanan darah dipengaruhi oleh 1. Tahanan tepi pembuluh darah, terdiri dari A. Lumen pembuluh darah menyempit, vasokonstriksi, yaitu tahanan meningkat, tekanan naik. B. Lumen pembuluh darah melebar, vasodilatasi, yaitu tahanan menurun, tekanan menurun. 2. Curah jantung atau cardiac output atau CO, terdiri dari A. Arus balik vena meningkat, yaitu CO naik, tekanan naik. B. Kontraksi otot jantung kuat, yaitu CO naik, tekanan naik. 2. Anatomi fisiologi sistem pernapasan. Saluran nafas yang dilalui udara adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveoli. Di dalamnya terdapat suatu sistem yang sedemikian rupa dapat menghangatkan udara sebelum sampai ke alveoli. Terdapat juga suatu sistem pertahanan yang memungkinkan kotoran atau benda asing yang masuk dapat dikeluarkan baik melalui batuk ataupun bersin. 1. Hidung. Nares anterior adalah saluran-saluran di dalam rongga hidung. Saluran-saluran itu bermuara ke dalam bagian yang dikenal sebagai vestibulum. Rongga hidung dilapisi sebagai selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah dan bersambung dengan lapisan faring dan dengan selaput lendir sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Septum nasi memisahkan kedua cavum nasi. Struktur ini tipis, terdiri dari tulang dan tulang rawan, sering membengkok ke satu sisi. 2. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid, maka letaknya di belakang laring. Orofaring adalah bagian dari faring, merupakan gabungan sistem respirasi dan pencernaan. 3. Laring atau tenggorok, terletak pada garis tengah bagian depan leher, sebelah dalam kulit, glandula tiroidea dan beberapa otot kecil, dan di depan laringofaring dan bagian atas esofagus. 4. Epiglotis, kartilago yang berbentuk daun dan menonjol ke atas di belakang dasar lidah. Epiglotis ini melekat pada bagian belakang vertebra cartilago thyroideum. Plika arepiglotika berjalan ke belakang dari bagian samping epiglotis menuju cartilago arytenoidea, membentuk batas jalan masuk laring. 5. Plika vocalis adalah 2 lembar membrana mukosa tipis yang terletak di atas ligamentum vocale. 2 pita fibrosa yang teregang di antara bagian dalam cartilago thyroidea di bagian depan dan cartilago arytenoidea di bagian belakang. Plika vocalis palsu adalah 2 lipatan membrana mukosa tepat di atas plika vocalis sejati. Bagian ini tidak dapat terlibat dalam produksi suara. 6. Otot-otot.
Otot-otot kecil yang melekat pada kartilago arytenoidea, cricoidea, dan thyroidea yang dengan kontraksi dan relaksasi dapat mendekatkan dan memisahkan plika vokalis. Otot-otot tersebut diinnervasi oleh nervus cranialis X atau vagus. 7. Fonasi. Fonasi adalah suara dihasilkan oleh vibrasi plika vokalis selama ekspirasi. Suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palatum mole, pipi, lidah, dan bibir, serta resonansi tertentu oleh sinus udara cranialis. 8. Trakea atau batang tenggorok adalah tabung fleksibel dengan panjang kira-kira 10 cm dengan lebar 2,5 cm. Trakea berjalan dari kartilago cricoidea ke bawah pada bagian depan leher dan di belakang manubrium sterni. Berakhir setinggi angulus sternalis atau taut manubrium dengan corpus sterni atau sampai kira-kira ketinggian vertebrata thoracalis kelima, dan di tempat ini bercabang menjadi 2. Bronkus atau bronchi. Trakea tersusun atas 16-20 lingkaran tak lengkap yang berupa cincin tulang rawan yang diikat bersama oleh jaringan fibrosa dan yang melengkapi lingkaran di sebelah belakang trakea. Selain itu juga membuat beberapa jaringan otot. 9. Bronkus. Percabangan saluran nafas dimulai dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan dan kiri. Masing-masing bronkus terus bercabang sampai dengan 20-25 kali sebelum sampai ke alveoli. Sampai dengan percabangan bronkus terakhir sebelum bronkiolus, bronkus dilapisi oleh cincin tulang rawan untuk menjaga agar saluran nafas tidak kolaps atau kempis sehingga aliran udara lancar. 10. Alveoli. Alveoli adalah bagian terakhir dari perjalanan udara. Di sini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler dengan udara. Terdapat sekitar 300 juta alveoli di kedua paru-paru dengan diameter masing-masing rata-rata 0,2 mm. Paru-paru. Sistem pernapasan pada dasarnya dibentuk oleh jalan atau saluran nafas dan paru-paru beserta pembungkusnya atau pleura, dan rongga dada yang melindunginya. Di dalam rongga dada terdapat juga jantung di dalamnya. Rongga dada dipisahkan dengan rongga perut oleh diafragma. Paru-paru terdapat dalam rongga toraks pada bagian kiri dan kanan. Paru-paru memiliki 1 apeks, 2 permukaan costovertebra, 3 permukaan mediastinal, dan 4 basis. Paru kanan dibagi atas 3 lobus, yaitu lobus superior, medius, dan inferior. Sedangkan paru kiri dibagi 2 lobus, yaitu lobus superior dan inferior. Tiap lobus dibungkus oleh jaringan elastik yang mengandung pembuluh limfe, arteriola, venula, bronchial, venula, donkus alveolar, saccus alveolar, dan alveoli. Diperkirakan bahwa setiap paru-paru mengandung 150 juta alveoli, sehingga mempunyai permukaan yang cukup luas untuk tempat permukaan atau pertukaran gas. Paru-paru dibungkus oleh pleura. Pleura ada yang menempel langsung ke paru, disebut sebagai pleura visceral. Sedangkan pleura parietal menempel pada dinding rongga dada dalam. Di antara pleura visceral dan pleura parietal terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga memungkinkan pergerakan dan pengembangan paru secara bebas tanpa ada gesekan dengan dinding dada. Fisiologi sistem pernapasan. Proses fisiologis respirasi di mana oksigen dipindahkan dari udara ke dalam jaringan-jaringan dan karbon dioksida dikeluarkan ke udara. Ekspirasi dapat dibagi menjadi 3 stadium. 1. Stadium pertama adalah ventilasi. 2. Stadium kedua, transportasi, yang terdiri dari beberapa aspek. 1. Difusi gas-gas antara alveolus dan kapiler paru-paru dan antara darah, sistemik, dan sel-sel jaringan.
2. Distribusi darah dalam sirkulasi pulmoner dan penyesuaiannya. 3. Reaksi kimia dan fisik dari oksigen dan karbon dioksida dengan darah. 3. Respirasi sel atau respirasi internal merupakan stadium akhir dari respirasi. Selama respirasi ini metabolit dioksida untuk mendapatkan energi dan karbon dioksida terbentuk sebagai sampah proses metabolisme sel dan dikeluarkan oleh paru-paru. 1. Ventilasi. Udara bergerak masuk dan keluar dari paru-paru karena selisih tekanan yang terdapat antara atmosfer dan alveolus oleh kerja mekanik otot-otot. 2. Difusi. Stadium kedua proses respirasi mencakup proses difusi gas-gas melintasi membran antara alveolus sampai kapiler yang tipis, atau tebalnya kurang dari 0,5 um. Kekuatan pendorong untuk perpindahan ini adalah selisih tekanan parsial antara darah dan fase gas. 3. Transport oksigen dalam darah. Oksigen dapat ditransport dari paru-paru ke jaringan melalui 2 jalan, yaitu 1. Secara fisik larut dalam plasma, atau 2. Secara kimia berikatan dengan hemoglobin sebagai oksihemoglobin. Ikatan kimia oksigen dan hemoglobin ini bersifat reversibel. 4. Transport karbon dioksida dalam darah. Transport karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru melalui 3 cara sebagai berikut, yaitu 1. Secara fisik larut dalam plasma 10%, 2. Berikatan dengan gugus amino pada Hb dalam sel darah merah 20%, dan 3. Ditransfer sebagai bikarbonat plasma 70%. 5. Pengaturan respirasi. Terdiri dari 1. Medula oblongata, 2. Pons. Secara garis besar, bahwa paru-paru memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Terdapat permukaan gas-gas, yaitu mengalirkan oksigen dari udara atmosfer ke vena dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari alveoli ke udara atmosfer. 2. Menyaring bahan beracun dari sirkulasi. 3. Reservoir darah. Dan 4. Fungsi utamanya adalah pertukaran gas-gas. Itulah tadi penjelasan tentang sistem kardiovaskuler dan anatomi fisiologi sistem pernapasan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.